Baik, selamat siang peserta mata kuliah Kimia Lingkungan. Berikut ini adalah sesi online dari minggu kita yang harus kita lewatkan karena nggak bisa tatap muka di minggu ini. Jadi saya akan melanjutkan terkait tentang pengolahan air limbah yang minggu lalu kita sudah sempat diskusikan bersama. Jadi saya akan selesaikan di sesi video ini untuk kemudian kita minggu depan akan kembali bertemu dan membahas materi terakhir terkait tentang sistem manajemen lingkungan. Baik, saya akan share screen terkait dengan PowerPoint kita untuk pengolahan air buangan. Baik, jadi kemarin kita sudah membahas tentang pengolahan fisik. Jadi teman-teman jangan lupa bahwa ketika kita berbicara air buangan, kita pun memiliki tiga tipe pengolahan. Yang pertama adalah pengolahan secara fisika, yang kedua yang sebentar lagi kita akan bahas pengolahan kimia, dan yang ketiga adalah pengolahan biologi. Pengolahan fisika kemarin kita udah berkenalan dengan screen, barak, sedimentasi, filtrasi, dan pengolahan kimia ini kita akan mulai dari koagulasi flokulasi. Unit pengolahan ini adalah unit pengolahan yang umum dijumpai di instalasi pengolahan air buangan di banyak industri. Unit pengolahan ini bertujuan untuk menangkap non-settleable solid, yang umumnya adalah partikel koloid. Kemarin kita udah belajar bahwa ketika yang namanya partikel itu memiliki berat, maka dia bisa dipisahkan dengan cara sedimentasi, di mana dia diharapkan turun dan mengendap di bagian dasar tangki. Tetapi ada partikulat-partikulat lain yang tidak bisa diendapkan secara gravitasi. Hal ini kaitannya dengan ukuran dan seringkali disebut sebagai partikel koloidal. Perlu satu proses terlebih dahulu, di mana proses ini tujuannya adalah untuk memperbesar, membuat vlog, sehingga yang tadi kecil-kecil itu disatukan, membuat partikel yang lebih besar, sehingga nantinya bisa diendapkan. Nah, proses itu adalah koagulasi, di mana koagulasi dikatakan sebagai satu proses yang tujuannya adalah untuk mendestabilisasi. Destabilisasi itu maksudnya adalah membuat kondisi tidak stabil itu terjadi. Kondisi tidak stabil dari partikel koloid itu akan menyebabkan yang namanya partikel koloidal yang umumnya memiliki muatan sejenis, sehingga tolak-menolak, mereka tidak pernah bertemu, sehingga ukurannya, jaraknya itu terus ada pada jarak yang konstan, ukurannya tidak berubah. Ketika ditambahkan dengan yang namanya chemical, sering disebut sebagai koagulan, yaitu ion garam bermuatan tinggi, biasanya Al13, kita kenal dengan istilah umum yaitu alum, juga bisa Fe13, maka destabilisasi terjadi, partikel koloidal yang tadi mempertahankan jaraknya dapat didekatkan, sehingga terjadi tumbukan, dan tumbukan itu menghasilkan partikel dengan ukuran lebih besar. Koagulasi flokulasi itu adalah satu series. Koagulasi tujuannya untuk destabilisasi, flokulasi adalah langkah berikutnya yang bertujuan untuk aglomerasi. Aglomerasi yaitu tadi adalah sebuah proses di mana yang namanya partikulat-partikulat kecil diharapkan terbentur, bertemu satu sama lain, membentuk yang namanya partikulat yang lebih besar. Proses aglomerasi ini mengikuti proses pencampuran bahan kimia di koagulasi yang tadi kita sudah bahas. Terbentuklah vlog, dan vlog ini diharapkan memiliki berat jenis yang besar sehingga bisa dipisahkan melalui proses sedimentasi. Ini adalah kira-kira secara diagram bagaimana yang namanya proses koagulasi dan flokulasi itu berlangsung, di mana koagulan ditambahkan dan
terjadi yang namanya destabilisasi karena ada kayak jembatan begitu, tadinya partikulat koloidal sendiri-sendiri, dengan koagulan mereka didekatkan dan kemudian dilanjutkan dengan proses aglomerasi di bagian tengah, dan karena sudah memiliki berat yang lebih besar dari sebelumnya, karena bertemu, dia bisa diendapkan. Kira-kira demikian. Ini adalah contoh lain bagaimana yang namanya proses destabilisasi di sisi kiri ditambahkan dengan yang namanya chemical, disatukan jadi lebih besar dan bisa diendapkan. Dalam proses koagulasi flokulasi kita seringkali punya masalah seperti ini. Jadi ditambahin koagulan tetapi tidak mau, ada yang mengambang, ada yang berada dalam kondisi di tengah, tidak mengendap. Nah, disitulah pentingnya kita melakukan analisa jar test. Analisa jar test dilakukan secara laboratorium, di mana kita mengambil yang namanya sampel air buangan yang mau kita olah. Kemudian kita memberikan beberapa tipe daripada koagulan. Koagulan ada beberapa tipe. Tadi kita sudah belajar bahwa biasanya adalah ion garam bermuatan tinggi, ada heavy metal di sana, Al3+, Fe, dan sebagainya. Kita bisa coba dari sisi tipe koagulannya dulu. Nah, ini adalah bagaimana jar test dilakukan. Jadi ketika ditambahkan, kemudian diaduk. Koagulan ditambahkan, kemudian diaduk, sampai kemudian kita melihat adanya perubahan. Tadinya kita nggak kelihatan ada vlog-vlog itu, karena sekali lagi partikel koloid menjaga jaraknya, tetapi begitu yang namanya koagulan ditambahkan, mereka didekatkan, mereka kemudian membentuk vlog. Nah, ini adalah analisa jar test. Biasanya kita lakukan dengan beker gelas 500 ml. Di sini kita bisa tes jenis koagulan apa aja yang paling cocok bagi air buangan kita. Setelah ditemukan yang paling cocok, kita kemudian optimasi dengan menentukan dosisnya yang paling pas itu berapa. Jadi kalau kita tahu 500 mili butuh sekian, nanti di lapangan ketika air limbah kita mungkin 10 kubik, 5 kubik, maka kita tahu berapa koagulan yang ditambahkan. Nah, ini adalah contoh sekali lagi bagaimana jar test dilakukan, dan gambar di bagian bawah teman-teman bisa lihat jika yang namanya koagulan kita itu jenisnya cocok, dosisnya cocok, maka gambar gelas ukur yang kanan di mana ada separasi antara endapan dan clear water yang bening itu yang di bagian atasnya itu terbentuk. Jadi yang kanan itu yang bagus. Yang kiri tidak tampak ada separasi. Mungkin terbentuk vlog, tapi vlognya masih ringan sehingga dia sukar diendapkan. Yang bagian kanan jelas sekali ada clear water di bagian atas, ada endapan di bagian bawah. Semakin mampat yang namanya endapan atau semakin tinggi area clear water-nya, semakin bagus tipe koagulannya, maksudnya semakin cocok dan dosisnya juga berarti sudah pas. Jadi jar test dilakukan dengan cara itu, dari situ kemudian kita aplikasikan di lapangan. Yang kedua, selain koagulasi flokulasi, ini adalah hal atau pengolahan kimia yang menurut saya sangat sederhana tapi powerful. Kalau tidak salah kita sudah pernah singgung ini di pertemuan minggu lalu, yaitu dengan cara mengatur pH. pH diatur asam atau basa. Nah, teknik pengaturan pH ini banyak dipakai untuk proses penyisihan logam berat. Logam berat di dalam larutan itu memiliki nilai kelarutan berdasarkan pH. Pada pH-pH tertentu, umumnya pada pH basa, logam berat itu memiliki nilai kelarutan yang rendah. Artinya jika kelarutannya rendah, mereka lebih cenderung untuk mengendap. Nah, disitulah kita memainkan pH-nya. Jika kita tahu jenis logam tertentu apa itu yang ada di dalam air limbah, kita bisa pisahkan dengan mengkondisikan pH-nya sesuai dengan kondisi pH di mana kelarutan dari logam tersebut paling kecil.
Kita berharap dengan demikian dia akan berubah ke fase solid, dan jika sudah ke fase solid, kita bisa mengendapkannya. Ini adalah grafik daripada hubungan antara konsentrasi logam berat dengan pH. Jadi di kelarutannya bagaimana, teman-teman bisa lihat di moga-moga bisa lihat kursor saya. Jadi contoh kalau kita ngomong CR, semakin dia ke bawah nih, di antara pH 7 sampai 8, cenderung ke 7, 7,4, katakanlah 7,5, dia memiliki kelarutan yang paling rendah. Jadi dengan demikian kita tahu apabila di air limbah kita mengandung CR, sebagai contoh, kita bisa memisahkan CR-nya dengan cara mengkondisikan air buangan kita di pH 7,5, 7,4. Kalau kita punya pH-nya di pH 5, kelarutannya tinggi, dia nggak bisa dipisahkan karena dia bisa dikatakan bersatu dengan larutannya. Contoh lain adalah CU atau tembaga. Kita lihat dia memiliki kelarutan yang rendah sekali di kisaran pH 8,1, begitu kira-kira. Jadi jika kita punya yang namanya air buangan dengan kandungan CU di dalamnya, kita bisa memisahkan CU-nya dengan memainkan pH-nya di 8,1. Yang lain, teman-teman bisa lihat seng, for example, ada di sini, ya, di berapa ini? Di 10, gitu, 10,1. PB, PB cukup ribet juga, dia banyak di area 10, kita bisa berharap di sana. Jadi kita bisa mendapatkan proses penyisian yang optimal dengan memainkan pH-nya. Krom ini banyak dipakai di industri penyamaan kulit, jadi air limbahnya pasti mengandung krom, dan kita bisa melakukan penyisian dengan memainkan pH. Nah, saudara sekalian, ini adalah sekali lagi contoh bagaimana yang namanya baik itu koagulasi maupun koagulasi flokulasi maupun penyisian pH itu bisa memisahkan endapan. Tadinya sebelum diolah, yang namanya kondisi air buangannya seperti ini, jadi menyatu. Ketika melewati koagulasi flokulasi atau sama dengan kondisi di mana penyisian pH, terjadilah yang namanya proses pengendapan untuk material padatannya. Dan kita mendapatkan yang namanya clear water di area sini. Di sana kita bisa lihat, oh oke, bisa dipisahkan antara endapan yang mengandung heavy metal mungkin, atau partikel koloidal dari clear water-nya. Clear water adalah tujuan dari pengolahan kita, karena kita berharap air limbah kita yang jelek ini menjadi bagus, membaik kualitasnya. Pengolahan kimia yang nomor 3 adalah pertukaran ion atau seringkali disebut dengan ion exchange. Ini adalah satu kondisi seperti proses filtrasi. Kita mempekerjakan media penukar ion, di mana ketika ada air limbah dilalukan ke media tersebut, terjadi proses penukaran. Yang kita tidak maui di air buangan kita akan melekat pada media penukar itu, dan media itu akan mengeluarkan ion penukar kelarutan. Ion exchange adalah teknik yang biasanya juga dipakai untuk mengikat logam berat. Jadi tadi teman-teman bisa melihat bahwa kalau seperti ini, kita punya konsentrasi apa misalnya, Pb di dalam air buangan kita. Cukup tinggi konsentrasi Pb di buangan. Kita bisa pakai pengaturan pH terlebih dahulu, tetapi mungkin setelah pH berhasil kita atur, di mana konsentrasi Pb itu di air cukup rendahnya ini belum memenuhi peraturan pemerintah. Jadi perlu pengolahan lanjutan. Dengan demikian, maka kita bisa menerapkan dua cara. Yang satu, penyisihan dengan pengaturan pH, kemudian efluen hasil olahan dari pengolahan pH akan kita alirkan ke unit pertukaran ion, sehingga logam berat yang masih ada di sana diikat di situ, sehingga keluarnya makin sedikit. Jika ion yang ditukarkan adalah bermuatan negatif, maka pertukaran ion ini sering disebut sebagai anion exchange.
Tapi jika yang ditukarkan adalah positif, maka kation exchange. Sementara media pengikat atau media penukar yang tadi saya sebutkan, di skala industri atau di perdagangan, kalau diperjualbelikan, kita seringkali sebutnya adalah resin. Resin ini banyak banget jenisnya. Itu tadi, mau anion, mau kation, mau yang kuat, mau yang lemah, itu kita bisa pilih. Yang kuat artinya mampu mengikat eh, polutan atau ion polutan itu dengan lebih kuat dibandingkan dengan yang lemah. Jadi macam-macam. Ini adalah skematik daripada proses pertukaran ion itu terjadi. Jadi X itu adalah ion yang kita nggak maui. Dia ada di larutan, di air buangan kita. RY, R-nya adalah gugus fungsional, Y-nya adalah ion yang dipertukarkan. Jadi ketika air buangan itu dilalukan ke media penukar ini, akan terjadi pertukaran sebagai berikut. X yang tidak dikehendaki, dia adalah polutan yang ada di dalam air, akan terikat di gugus fungsionalnya. Sementara Y yang tadinya ada melekat dengan gugus fungsional akan menggantikan X di larutannya. Itu sebabnya kenapa kita sebut penukar ion. Ini adalah contoh lain secara skematik bagaimana proses pertukaran itu terjadi. Jadi kalau kation resin sebagai contoh yang dipertukarkan itu adalah hanya jika kita mau yang namanya Na, kita nggak mau di dalam air buangan, Na-nya dia yang akan masuk ke sini dan ion H akan menggantikan dia keluar. Anion, contoh daripada ion yang dipertukarkan adalah OH-. Dia juga bisa menggantikan posisi ion negatif yang tidak dikehendaki di dalam larutan. Dan ini adalah resin, gambaran daripada resin. Ya, saudara lihat kalau saudara suka sushi, ada telur ikan itu yang biasa kita makan, kira-kira modelnya sama seperti itu, tetapi ini warnanya lebih ke arah yellowish, orange gitu ya. Persis sama, jadi dia juga dijualnya dalam bentuk moist, jadi ceket-ceket gitu. Tidak kering, kenapa? Karena kalau dijual dalam bentuk kering, dia akan mudah rusak. Jadi dijual dalam bentuk moist atau ada kandungan airnya. Nah, sekali lagi jika kita tahu apa ion yang mau kita sisihkan, kita mau hilangkan di dalam air buangan kita bisa pilih resin yang berkesesuaian dengan ion tersebut. Positif, kita cari cation exchanger. Negatif yang mau dihilangkan, anion exchanger. Ini contoh lain daripada resin. Ya, teman-teman lihat, saudara lihat itu menggumpal seperti itu. Jadi dia dijual dalam bentuk moist supaya tidak rusak. Biasanya kalau kita beli jenis tertentu, kita bisa tahu kapasitas tukarnya itu berapa. Semakin tinggi kapasitas tukarnya, tukar ion maksudnya tentu saja, semakin diminati. Jadi perkembangan resin biasanya ke arah itu. Semakin mempertinggi atau meningkatkan kapasitas penukaran ionnya. Ini gambaran bagaimana resin itu direalisasikan di skala industri. Tentu tampak luar kita nggak kelihatan, jadi seperti tabung-tabung, tetapi di dalamnya disitulah resinnya diletakkan. Air buangan akan dilalukan ke sana, dan kemudian akan terjadi yang namanya proses pertukaran. Ion tidak dikehendaki akan melekat di situ, dan yang ion penukarnya akan menggantikan posisinya. Jadi kalau sudah lihat gambaran ada unit-unit seperti ini, itu bisa jadi itu adalah penukar ion. Baik, kita masuk ke pengolahan biologi. Jadi sebetulnya pengolahan kimia ada beberapa, tetapi itu yang paling umum. Saudara sekalian nanti bisa melihat itu ketika di industri, bagaimana applicability-nya.
saudara bisa tahu. Pengolahan kimia biasanya ditujukan untuk apa? Tadi itu partikel koloidal, logam berat, yang nakal-nakal itu yang ada di dalam air buangan, kita mau sisihkan. Pengolahan fisik, kalau kita flashback kembali ke belakang, dia tujuannya adalah untuk proses separasi, sedimentasi, filtrasi, itu biasanya begitu. Itu sebabnya kenapa pengolahan fisik, pengolahan kimia itu tidak stand alone, sendiri-sendiri, tetapi saling melengkapi. Pengolahan kimia koagulasi flokulasi terbentuk endapan, maka bak sedimentasi yang adalah pengolahan fisika mengikutinya. Nah, yang ketiga adalah pengolahan biologi. Pengolahan biologi ini pengolahan apa gitu ya? Pengolahan biologi adalah pengolahan yang tujuannya untuk mengolah pengotor-pengotor atau kontaminan-kontaminan yang sifatnya biodegradable. Saudara tahu apa yang dimaksud biodegradable? Tentu saja, yaitu dapat dikomposisi secara biologis. Nah, ngomong dapat didekomposisi secara biologis itu maksudnya apa? Maksudnya berarti bisa diuraikan oleh makhluk hidup. Makhluk hidup dalam hal ini yang dimaksud adalah mikroorganisme. Senyawa organik sering kali berada dalam kondisi terlarut, dissolve. Ada beberapa yang partikulat dan juga organik, tetapi mostly itu sebabnya kita kenal parameter COD, POD yang kita udah bahas minggu lalu, menunjukkan tinggi rendahnya senyawa organik di dalam air buangan, itu mostly dalam kondisi terlarut. Ketika mikroorganisme mendekomposisinya, maka selalu ada hasil akhir, gitu kan? Input, proses, output. Inputnya adalah senyawa organik terlarut, prosesnya didekomposisi oleh mikroorganisme, outputnya itu bisa berupa sludge, bisa berupa mikroorganisme baru juga. Pengolahan biologi sangat penting khususnya ketika kita punya COD, BOD. Teman-teman masih ingat, kita pernah ngomong perbandingan BOD per COD. Diingat kembali, jika BOD per COD semakin tinggi, itu artinya apa? Kita tahu bahwa artinya jika BOD per COD-nya semakin tinggi, berarti porsi organik yang bisa atau mudah didekomposisi oleh mikroorganisme semakin banyak porsinya. Jika begitu kondisinya, maka pengolahan biologi ini cocok untuk mengolah air limbah seperti itu. Selain senyawa organik, kita juga bisa menggunakan sistem biologi ini untuk mereduksi nutrien, khususnya nitrogen, serta fosfor sebelum dibuang ke badan air. Nah, secara reaksi, saudara bisa lihat di bagian bawah, jadi V1 itu adalah organic materialnya, kemudian ada oksigen di sana, jadi kalau ada oksigen di sana kita kenal berarti prosesnya adalah aerob. Kemudian N dan P ini adalah suplemen daripada mikroorganisme. Mikroorganisme biasanya perlu C, ya, karbohidrat, tapi dia perlu juga N dan P. Tapi yang paling utama tentu saja adalah senyawa organiknya yang adalah makanan utamanya. Mikroorganisme akan mengkonversinya menjadi new cell. New cell ini nanti kita akan melihatnya sebagai selat aktif atau padatan bio gitu ya sebagai new cell atau sel baru. Selain itu ada CO2 yang dihasilkan dan ada H2O. Itu sebabnya sekali lagi kenapa senyawa organik ini bagus, bisa, cocok diolah secara biologi. Nah, pengolahan ini sebetulnya adalah pengolahan yang mengadopsi kondisi alami. Kemarin kita sempat ngobrol tentang itu, jika kita punya air limbah mengandung senyawa organik tinggi, kita buang langsung ke sungai, maka sungai kita akan rusak. Kenapa? Karena mikroorganisme akan mendekomposisinya dan ketika proses dekomposisi terjadi dengan keberadaan oksigen,
maka oksigen akan mengalami penurunan. Ketika penurunan itu terjadi, maka sungai itu dikatakan menjadi terganggu atau rusak atau bahkan mati, tidak bisa dipakai lagi airnya. Kita mengadopsi sistem itu di alam, tidak terjadi di badan air penerima atau di sungai, tapi kita buat unit pengolahan di pabrik kita. Artinya kita injek itu yang namanya oksigen, kita kasih tempat mikroorganisme bekerja, kita masukkan air limbah yang mengandung senyawa organik tinggi, sudah kerja di sini. Sehingga air yang keluar ke badan air, ke sungai, itu adalah air yang sudah rendah senyawa organiknya. Nah, ini saya sudah jelaskan. Terus kemudian berdasarkan kebutuhan akan oksigen, kita juga sudah bahas. Eh, Saudara-saudara tahu bahwa kita punya proses pengolahan secara aerob, kita juga punya proses pengolahan secara anaerob. Aerob ketika oksigen ditambahkan, bakteri atau mikroorganisme yang bekerja memanfaatkan oksigen itu, anaerob ketika kita tidak mensuplai oksigen ke dalam sistemnya. Nah, berdasarkan cara hidup mikroorganismenya, pengolahan biologi dapat dibedakan menjadi dua. Ini berdasarkan cara hidupnya. Suspended growth itu adalah kondisi di mana yang namanya pengolahan biologi, mikroorganismenya dibiarkan tumbuh secara suspension, menyatu dengan air limbahnya. Sementara attached growth adalah kondisi di mana mikroorganismenya dikondisikan tumbuh di satu media. Attached itu melekat. Baru kemudian nanti air limbah yang mengandung senyawa organik itu dilalukan ke media yang sudah ditumbuhi oleh mikroorganisme tersebut. Ini adalah contoh dari suspended growth. Jadi kalau saudara lihat seperti ada olakan, itu adalah oksigen. Jadi kayak di akuarium begitu, blukutuk gitu ya. Ada bubbling yang dipasang di dalam sistem itu dengan tujuan untuk injek oksigennya. Air itu kelihatan keruh, kecoklatan, gelap. Di sanalah yang namanya mikroorganisme dibiarkan hidup secara tersuspensi dengan yang namanya air limbahnya. Disitulah terjadi proses dekomposisi. Sementara ini adalah contoh attached growth. Kalau teman-teman saudara lihat yang di dalam situ itu hitam-hitam itu seperti media-media di mana yang namanya bakteri atau mikroorganisme ditumbuhin di situ. Kemudian air limbah disuplai, dispray seperti ini dengan pipa lengan yang berputar secara pelan seperti shower gitu ya, seperti spray. Nah, ini air limbahnya. Ya, ketika air limbah itu nanti turun ketemu dengan media hitam-hitam ini, media hitam itu sudah ditumbuhi oleh bakteri, mikroorganisme, di sanalah terjadi yang namanya kontak, dan kontak itulah yang memungkinkan terjadinya dekomposisi senyawa organik. Ini adalah contoh lain dari attached growth, tapi ini sistemnya adalah RBC, Rotating Biological Contactor. Kenapa disebut rotating? Karena dia, ini yang seperti molen begitu, itu berputar. Dan sebetulnya kalau kita punya apa ya melihat di dalamnya, di dalam situ bakterinya ditumbuhin, sementara air buangannya mengalir di sini. Nah, teman-teman lihat, ketika air mengalir, dia akan bersinggungan dengan bagian yang tenggelam daripada molen itu. Molen ini berputar dengan pelan. Kenapa kok dikondisikan ada yang muncul di atas permukaan air? Kalau yang tenggelam, jelas harus ada kontak dengan air buangan, toh, supaya yang namanya proses dekomposisi terjadi. Tapi kenapa ada bagian yang diset di atas permukaan air atau kontak dengan udara bebas? Kenapa? Jadi jawabannya adalah
karena perlu yang namanya aerasi. Mikroorganismenya aerobik, sehingga ketika dia berada pada bagian atas, dia kontak dengan udara bebas, di sana terjadi aerasi. Dia butuh oksigen ketika dia melakukan dekomposisi senyawa organik. Nah, itu mesti terus diingat. Dengan demikian, diskusinya akan menarik sebetulnya jika diperdalam. Loh, apakah kita bisa ngatur bagian yang di atas permukaan seberapa banyak, di bagian dalam seberapa banyak? Tentu bisa. Berbicara masalah semakin besar jika dia di atas permukaan air, artinya kontak dengan udaranya, aerasinya akan berlangsung dengan lebih lama. Tetapi kontak dengan air limbahnya akan lebih singkat. Nah, itu akan memiliki yang namanya konsekuensi-konsekuensi. Jika kontak dengan air limbahnya semakin singkat, maka dia perlu banyak drum, karena air limbahnya ketemu drum 1, belum habis senyawa organiknya, ketemu drum 2, ketemu drum 3, dan seterusnya, dan seterusnya. Karena yang namanya penyisian senyawa organik dengan bakteri tentu perlu waktu. Semakin tinggi senyawa organiknya, semakin banyak senyawa organiknya, maka waktu semakin panjang. Selain waktu, jumlah mikroorganisme tentu saja. Jadi saling bersinggungan. Jumlah organismenya banyak, maka kita bisa ngirit waktunya. Jumlah mikroorganismenya lebih sedikit, maka kita perlu waktu lebih panjang. Nah, itu yang dimainkan di dalam desain. Loh, Pak, kalau gitu supaya waktu kontaknya lebih banyak dan ngirit motornya ini, molennya ini, kita buat yang bagian di dalam air lebih banyak porsinya. Boleh, tetapi artinya waktu aerasinya lebih singkat. Itu mungkin pilihan itu bisa diambil. Konsekuensinya adalah kita menambahkan aerator di dalam kolam-kolam itu untuk pengayaan oksigen. Jadi kita bisa ambil dari beberapa angle, itu yang disebut dengan konsekuensi desain. Nah, ini adalah contoh dari attached growth. Nah, saya rasa untuk pengolahan air buangan, teman-teman sampai situ dulu, saudara sekalian. Saya rasa nanti kalian akan menjumpai di lapangan jenis-jenis pengolahan. Oh, ini dulu yang disebut bak sedimentasi. Oh, ini koagulasi flokulasi. Mungkin juga ada yang namanya pengolahan biologi. Menurut saya untuk industri farmasi, yang namanya filtrasi, yang namanya penggunaan material-material tertentu, khususnya kalau kita kemarin berbicara tentang fenol dan yang lain, itu membutuhkan pengolahan-pengolahan kimia dan filtrasi-filtrasi. Nanti saudara akan lihat itu ketika saudara bekerja di industri. Dengan melakukan pengolahan ini, harapannya adalah pengotor itu bisa disisihkan. Yang keluar ke badan air penerima itu memiliki konsentrasi pengotor yang semakin kecil. Itu yang diharapkan. Dengan demikian lingkungannya akan lebih terjaga. Saya harap ini menjadi gambaran buat teman-teman tentang bagaimana kita mengolah air buangan. Jika ada pertanyaan di kisaran pengolahan air buangan ini, termasuk yang minggu lalu kita sudah bahas terkait tentang pengolahan secara fisika, teman-teman kumpulin, dan minggu depan ketika kita akan membahas sistem manajemen lingkungan, bisa kita diskusikan di awal. Saya rasa itu untuk pengolahan, jadi kalian bisa baca kembali dan bisa pelajari. Ingat bahwa pengolahan air buangan ada 3, pengolahan fisika, pengolahan kimia, pengolahan biologi. Dan masing-masing itu ada beberapa contoh yang saya sertakan untuk saudara punya gambaran. Yang namanya pengolahan fisika itu apa saja sih? Pengolahan kimia itu apa saja sih? Pengolahan biologi apa saja? Demikian untuk topik pengolahan air buangan. Saya akhiri sampai sekian ya.
Dan kita ketemu di minggu mendatang. Silahkan dibaca kembali dan siapkan diri kita kurang 2 minggu untuk kita masuk ke minggu UAS. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Sampai ketemu.